Oke, jadi gue udah pakai MacBook Pro ini setiap hari selama 2 tahun. Gue ini dari seorang yang pakai Windows selama bertahun-tahun, setia banget ya. Dan di video kali ini gue bakal bahas kelebihan dan kekurangan setelah gue ganti ke macOS. Ini bukan review spek banget, cuma mau bahas pengalaman gue aja, terutama di editing video. Fuck's sake, man. Alasan pertama kenapa gue pengen pindah ke MacBook Pro ini, karena gue pengen ganti ke Final Cut Pro, atau kita sebutnya FCP aja lah ya, supaya lebih pendek. Sebelumnya gue pakai aplikasi Premiere Pro untuk edit, atau mungkin kita sebutnya PP. Premiere Pro untuk edit-edit video, dan walaupun sebenarnya aplikasinya oke-oke aja, dan memang itu untuk profesional lah ya kasarnya, tapi gue udah ngalamin banyak error-errornya, dan juga sering crash, not responding. Dan lucunya setelah beberapa bulan gue pindah ke FCP, Adobe ternyata kena drama. Katanya mereka nyuri hasil-hasil artis-artis gitu loh. Jadi ya gue makin puas lagi sama pilihan gue untuk ganti ke FCP. Jadi gue beli ini memang untuk satu hal aja, untuk ganti ke sistemnya FCP. Dan gue sejauh ini sih sama sekali nggak nyesel. FCP emang bener-bener efisien banget ya di sistemnya macOS, apalagi dibandingin kalau sama aplikasi yang lain. Gue nggak bisa bahas aplikasi kayak DaVinci Resolve gitu, karena gue cuman cobainnya itu Adobe Premiere dan juga Final Cut Pro. Di sini coba kita lihat aja perbandingan export time-nya antara Premiere Pro dan Final Cut. Kedua video yang sama di Premiere Pro itu sekitar 3 menit 22 detik untuk ekspornya, dan di FCP itu sekitar 1 menit 35 detik. For fun aja, di sini kebetulan gue ada Asus ZenBook yang terakhir gue review. Memang ini nggak apple to apple sih ya perbandingannya. Ini lebih kayak Apple to Windows. Untuk Asus ZenBook-nya, waktu ekspornya sendiri itu, wait. Hello? Ini stuck lagi kah? Oh my god. Entah kenapa selalu stuck di 100% ya, dan gue yakin banget 99% ini bukan salah Asus ZenBook-nya sendiri, tapi ini pasti salah Adobe Premiere-nya. Karena kalau gue Google, ratusan orang juga punya problem yang sama, nyangkut di 100%. Ini salah satu contoh hal kecil yang bikin gue risih banget sama Premiere Pro, yang akhirnya bikin gue pengen ganti ke FCP. Kalau kita lihat dari video reviewnya sendiri sih, ini waktu ekspornya itu di 9 menitan. Lumayan wajar sih sebenarnya karena ini nggak punya GPU ya. Untuk laptop lain kayak Acer Predator ini bisa ekspor di 3 menit 43 detik. Ya lumayan mirip-mirip lah ya sama MacBook. Tapi gue cukup kaget karena si MacBook lebih cepet ya, considering ini laptop itu keluaran tahun 2021. Mungkin kalian agak sedikit berpikir kayak, Cak, come on, 3 menit, 1 menit, aduh, ya udahlah ya, itu cuma beda dikit gitu, nggak bakal mengubah segalanya. Tapi ya kalau kita udah lakuin ini setiap hari, dan mungkin dalam jangka waktu setahun kita bikin 50-60 video, perbedaannya itu lama-lama kerasa banget. Walaupun FCP itu overall lebih ringan, lebih efisien, dan juga lebih cepat, tapi tetap aja ada kekurangannya. Ada beberapa hal yang gue lebih suka di Premiere Pro dibanding FCP. Kayak contohnya, di FCP itu nggak bisa group 2 footage bersamaan. Jujur gue bingung banget kenapa ini nggak bisa ya. Itu hal sangat simple loh. Karena kalau ini bisa, ngedit video react setup itu bakal jadi jauh lebih gampang gitu. Yang kedua, FCP itu nggak punya adjustment layer. Ini kita harus download dari luar dan kayak masukin pluginsnya gitu ke dalam supaya kita punya adjustment layernya. Ya simple aja sih ya sebenarnya, kita tinggal download dan masukin, no problem sama sekali. Tapi kalau misalkan FCP-nya butuh update dan kita klik update, adjustment layernya hilang. Setiap kali update selalu hilang. Gua tak paham kenapa. Yang terakhir yang menurut gua agak sedikit menyebalkan sih, karena gua sampai sekarang nggak ketemu solusinya kayak gimana, yaitu adalah wave suaranya itu lumayan lemot loadingnya. Kalau video playbacknya lagi jalan, dia nggak bakal keluar, harus di pause dulu. Kalau kita zoom in, zoom out, wave-nya juga nggak bakal keluar, tunggu kita selesai dulu baru dia keluar. Terutama dengan gaya edit gue yang selalu lihat waveform suaranya doang ya, ini lumayan mengganggu dikit lah. Magnetic timeline itu dulu gua ngerasa itu sangat mengganggu dan aneh aja gitu. Tapi sekarang gue jadi lumayan bergantung sih sama itu, supaya editnya nggak ngaco aja gitu. Jadi ya lama-lama gua
nggak apa-apa. Overall layout editnya, menurut gue sih Premiere Pro lebih enak di mata, mungkin karena gue lebih terbiasa sama itu aja. Dan enaknya juga di Premiere Pro kita bisa pasang keyframe ya, untuk ease in, ease out gitu, supaya lebih smooth aja kalau misalkan kita mau zoom in. Tapi di FCP nggak bisa. Gue bingung sekali, kenapa ini? Jadi memang tidak sempurna, tapi untuk kebutuhan gue, dengan cara edit gue yang sangat simple ya, gue nggak butuh fitur yang sangat profesional. FCP tuh kayak iMovie yang lebih advance sedikit. Gitu doang menurut gua. Ini simple banget, semua orang bisa ngerti dengan cepat. Dihitung-hitung juga lebih murah sebenarnya, kita beli 5 juta sekali kelar, seumur hidup kita punya, sedangkan Adobe itu langganan tiap bulan. Ya, sampai kita meninggal pun tetap dicas. Dan FCP itu hampir nggak pernah crash. Ya, 2 tahun gua pakai, gua nggak inget sekalipun gua crash gitu. Terus atau enggak file gue hilang lah, atau autosave-nya mati gitu. Cuman sekali doang yang gue inget bikin gue agak sedikit kesel dan kayak, ini kenapa kok nge-lag banget gitu. Dan itu pun ternyata salah gue. Balik lagi karena FCP itu nggak bisa group 2 footage barengan ya. Kita cuma bisa bikin compound clip. Jadi itu 2 footage yang digabungin jadi satu. Dan gue waktu itu lagi ngedit React setup yang 1 jam. Gue punya 2 footage yang gue compound. Masing-masing panjangnya 3 jam. Gue join jadi satu. Gua ngedit, lama-lama mulai ngerasa kok kayak nge-lag banget gitu. Selalu ada loadingnya gitu loh. Cuman sekali itu doang. Akhirnya gua harus delete compound clipnya karena nge-lagnya itu udah nggak bisa terkontrol kan ya. Gua edit kayak biasa, baru dia balik jadi normal. Dan kalaupun misalkan FCP kalian itu crash karena ada fitur instant save, jadi file kalian nggak bakal hilang. It's okay gitu. Crash ya udah nggak apa-apa, tinggal buka lagi aja. Save-an kalian sesuai sama yang kalian tadi tinggalin. Jadi makanya untuk kebutuhan gua yang menurut gua ngeditnya sangat-sangat simple, nggak terlalu butuh yang gimana-mana. Gue cuma pengen yang cepet aja dan efisien. FCP itu pilihan yang sangat bagus sih. Pilihan yang terbaik untuk kebutuhan gua. Nah, oke, coba kita bahas untuk pemakaian hari-hari. Di video kemarin ini ada yang tanya, Bang, itu kalau ditutup terus laptopnya bakal rusak nggak ya? Dan jawabannya enggak, ini aman kok. Di Google kalau kita lihat jawaban-jawaban orang lain juga rata-rata pada bilang ini semuanya aman, tidak ada masalah. Paling satu senario aja yang bisa bikin ini tuh jadi lumayan bermasalah kalau laptop kalian panas banget. Jadi panasnya itu bakal terus kena layar dan ya itu bisa bikin layarnya jadi cepet rusak. Tapi kalau kalian tahu laptop kalian itu suhunya adem, ya ditutup terus juga nggak ada masalah sih. Dan kebetulan si MacBook Pro ini dari pengalaman gua ya, dia adem banget. Paling anget-anget aja gitu di bagian atas keyboardnya pas lagi ekspor. Itu pun nggak parah sama sekali. Kipasnya juga hampir nggak pernah kedengaran. Gua udah pakai ditutup kayak gini kurang lebih setengah tahun dan nggak ada aneh-aneh sampai sekarang. Dan harus ingat kalau gua pakainya abusive banget ya, gue ngedit tiap hari, gue selalu cas, itu selalu dicolok, dan sampai sekarang laptopnya masih kerasa kayak baru aja sih, semuanya masih kenceng, ngeditnya juga nyaman. Paling baterai health-nya aja yang sekarang udah turun ke 82%. Perpindahan dari Windows ke MacBook juga awal-awal harus ada adaptasinya ya, kayak gue awal nggak tahu komen itu apa, tapi ya lama-lama bakal terbiasa juga. Sekarang kalau gue lagi pakai MacBook, terus gue pindah ke PC gue nggak kayak salah pencet gitu loh, karena kontrol sama komen kan beda. Kayak udah jadi insting aja kalau MacBook kayak gini, kalau Windows kayak gini. Satu hal yang bonus mungkin buat gue, tapi kayaknya bakal aneh untuk orang lain, itu adalah MacBook nggak bisa main game. Dan gue suka sama ini. Mungkin banyak yang ngomel, MacBook udah mahal-mahal tapi nggak bisa main game. Rugi bro. Tapi limitasi ini menurut gue lumayan bagus ya, karena ini bisa jadi komputer yang nggak kuat untuk main game, tapi tetap kuat untuk editing. Sedangkan kalau di Windows, kalau misalkan mereka kuat untuk ngedit, udah jelas pasti mereka juga kuat untuk main game. Yang sebenarnya bagus, jadi bisa kayak hybrid gitu loh. Kita mungkin pakai kerja pas siang-siang, malam kita pakai untuk main game. Jadi nggak perlu 2 setup. Dan mungkin pas main kita juga sekaligus pakai mouse-nya dari Mayenke Gozo E. Mouse yang harganya sangat terjangkau, cuma di 339.000 aja. Desainnya ambidex, udah 3 koneksi, Bluetooth, wireless dongle, dan kabel. Switch-nya Huano Blue Dot Switch Mechanical, baterainya besar di 500 mAh, polling rate di 1000 Hz, sensor PAW3311, dan beratnya itu di 59 gram aja. Kalau kalian tertarik, langsung gas produknya, linknya ada di deskripsi. Oke, balik lagi. Jadi kalau PC yang kuat itu bisa jadi hybrid ya, bisa kerjain dua-duanya, dan itu mantep, kayak satu burung kena 2 burung. Satu batu kena 2 burung, sorry. Tapi semenjak gua baca buku Atomic Habits,
gue jadi ngerasa, oke, justru karena MacBook ini nggak bisa main game, kita bisa jadi fokusin alat itu untuk kerja aja. Dan untuk gue yang nggak punya self-control yang bagus ya, justru ini jadi nilai plus buat gue. Tapi hey, gue ngerti orang beda-beda. Mungkin kalian agak cringe sama gue kayak, bro, lu separah apa sih self-controlnya? Percaya gue, parah. Jadinya dengan ini gue bisa memisahkan mana gue kerja, mana gue main game. Oke, sisi lain yang enak semenjak gue ganti ke macOS, yaitu adalah Apple Ecosystem. Memang seenak itu sih sebenarnya ya. Contoh, dulu kalau gue mau kirim file kayak foto atau video dari PC ke iPhone gue, itu gue harus masukin ke Dropbox. Sekarang, ya gue tinggal AirDrop aja. Yang kedua, kalau misalkan gue pengen copy sesuatu dari iPhone masukin ke PC, biasanya sih itu link pembelian gitu, gue kirim dulu ke WA gue, jadinya gue buka WA-nya dari PC, baru gue bisa ambil linknya. Sekarang, apa yang gue copy di iPhone, gue bisa langsung paste aja di MacBook, tanpa babi bu. Dan juga sebaliknya, dari MacBook gue copy, paste-nya tinggal di iPhone. Yang ketiga, kalau misalkan kita udah punya iPad, iPad-nya juga bisa jadi layar kedua. Tinggal ditaruh bersebelahan aja, dia udah langsung bisa jadi layar kedua. Jadi gue ngerti sekarang, Apple udah bekerja keras banget untuk bikin ekosistemnya mereka senyaman mungkin. Jadi orang yang udah masuk, itu nggak bisa keluar lagi. Dan sekarang gue jadinya juga ngerti banyak content creator yang pakai MacBook dan iPhone combo. Karena kerjaannya tuh jadi kayak lancar jaya aja gitu. Nggak ada halangan sama sekali. Hal enak yang mungkin terakhir gue bahas ini, kayak keyboardnya enak untuk ketik, trackpadnya juga kayaknya sih nggak ada lawan sejauh ini, dan juga kualitasnya yang kerasa premium lah. Oke, untuk kekurangannya, buat gue sih di layarnya ya, walaupun layarnya itu akurat warnanya dan enak di mata lah, tapi kurang terang gitu. Ditambah ini juga glossy ya, jadi reflektifnya itu bakal kena banget, terutama kalau kita lagi di cafe, misalkan ada matahari lah, sedikit susah dilihat. Gue notice kalau misalkan gue mau kerja di cafe, gue harus cari tempat yang agak sedikit gelap untuk gue bisa lihat layarnya secara proper. Yang menurut gue agak sedikit aneh aja, karena balik lagi, ini MacBook, ini laptop yang biasanya diasosiasikan dengan bawa ke cafe gitu loh. Yang kedua, harganya. Kita semua tahu harga MacBook Pro ini sangat-sangat mahal. Kalau gue cek sekarang yang model M4 Pro 512 GB itu di 35 juta. Gue beli ini waktu itu di 27 juta gitu, dan sekarang kalau gue lihat di harga 27 juta, kita bisa dapetin yang MacBook M4, tapi bukan yang M4 Pro. Dari review yang gue nonton, M4 itu udah cukup banget ya, lebih dari cukup untuk 99% orang yang pakai. Gue juga kayaknya sih nggak terlalu butuh yang M4 Pro kalau misalkan gue harus ganti. Untungnya, gue sama sekali belum butuh untuk ganti ya. Gue rasa sih ini masih bisa kuat untuk, ya semoga beberapa tahun ke depan lagi. Dan kalau misalkan udah saatnya untuk gue ganti, gue bisa yakin 100% gue bakal beli Mac OS lagi. Maupun itu MacBook Pro, atau mungkin Mac Mini, atau mungkin Mac Studio kalau ada uangnya kan. Kita nggak tahu, tapi gue udah 100% yakin untuk kerjaan gue sekarang, Mac OS adalah jawabannya. Mac Mini sih, Mac Mini sangat-sangat menggiurkan. Apalagi kalau kita udah punya monitor dan keyboard lain-lain gitu loh. Tinggal beli yang base model harganya 10 juta doang. Dan ekstra duitnya tinggal beli SSD tambahan kan, karena itu nggak cukup. Dan ya, gue juga pengen sih, mungkin suatu saat lah. Overall, gue sama sekali nggak menyesal ganti ke Mac OS ini ya. Udah jadi investasi terbaik gue untuk kerjaan gue bikin video. Dan gue juga tetap punya PC kesayangan gue kok, yang sekarang cuma dipakai eksklusif aja untuk main game. Jadi untuk kalian-kalian yang mungkin lagi kepikiran mau ganti ke MacBook juga untuk alasan pribadi kalian sendiri, gue sih bisa rekomen untuk harian enak, untuk kerjaan juga enak. Bukan untuk semua orang, gue ngerti, dan itulah menurut gue keindahannya gitu. Semua orang kebutuhannya berbeda-beda, dan setiap kebutuhan ada barang yang paling cocok untuk kalian sendiri. Dan kebetulan untuk apa yang gue kerjain, inilah yang paling cocok untuk gue. Oke, itu aja dari gua. Coba tulis di komentar di bawah pendapat kalian seperti apa. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye-bye.